Beberapa ulama Aceh terkenal dalam Perang Aceh. Saudara mutua, banyak sekali ulama yang sudah membuktikan konsep jihad fisabilillah dalam Perang Kemerdekaan Aceh. Beberapa riwayat ulama terkenal di dalam perjuangan Perang Penindasan Belanda di Aceh adalah sebagai berikut. Di urutan pertama ada Tunku Syekh Kuta Karang. Tunku Syekh Abbas Ibnu Muhammad terkenal dengan gelar Tunku Syekh Kuta Karang adalah ulama besar dan guru dari Sultan Mahmud Shah kedua. Watak ulama ini keras membaja, menjadi pemimpin perang yang pantang mundur, membela tanah air dan Islam yang tangkas, serta menjadi seorang diplomat ulung dan licin. Beliau telah menduduki posisi penting dalam memberikan perlawanan terhadap Belanda selama 20 tahun dan telah memberikan pikiran, harta, nyawa untuk kemerdekaan Aceh dan membela agama Islam. Kitab beliau yang terkenal adalah Tadkirat Al-Raqidin yang menjelaskan bahwa rakyat Aceh telah sampai pada suatu keadaan di mana khutbah Jumat harus diberikan dalam bahasa Aceh agar dapat dipahami oleh rakyat yang tadinya banyak dalam bahasa Arab sesuai dengan keadaan negeri pada waktu itu. Khutbah harus diarahkan kepada penyusunan dana dan kekuatan untuk menghadapi Belanda yang sedang menghancurkan kedaulatan kerajaan Aceh. Tunku Syekh Kuta Karang keluar masuk kampung berkhutbah di masjid-masjid untuk menghidupkan semangat juang yang mulai luntur. Beliau menyatakan bahwa tiap-tiap orang Aceh yang bekerja sama dengan company sama seperti kafe. Mereka adalah musuh Aceh. Tuhan tidak mengizinkan pengkhianatan seperti itu mendiami bumi Aceh. Tunku Syekh Ditiro Muhammad Saman. Tokoh yang dalam sejarah lebih dikenal dengan gelar Tunku Syekh Ditiro memiliki nama asli Muhammad Saman. Lahir pada tahun 1836 dari keluarga ulama. Kedua orang tuanya adalah orang alim yaitu Tengku Aisyah dan Tengku Abdullah yang mendidiknya sendiri dari kecil. Sejak remaja kemudian memperdalam ilmunya pada pamannya Tengku Syekh Muhammad Amin Dayah Cutiro. Belum puas dengan ilmu yang dimilikinya, beliau melanjutkan lagi pada Tunku Syekh Dian Ilebe, Tunku Abdullah Menasah Blang, Tunku Syekh Dayah Tanjung Bungong, dan Tunku Lamkrak di Aceh Besar. Sewaktu Belanda menyerang Aceh pada tahun 1873, Tunku Syekh Ditiro berada di Lamkrak dan ikut melawan Belanda. Melihat situasi makin hari makin gawat, sedangkan usaha kecil-kecilan yang dilakukan oleh pelajar-pelajar di Lamkrak tidak banyak mendatangkan hasil, beliau kembali ke Tiro untuk dapat mengatur barisan perjuangan lebih baik. Sekembali ke Tiro, beliau belajar sekaligus mengajar di Cot Murung dan mulai mempengaruhi murid-muridnya untuk bersiap-siap menghadapi Belanda, di mana pengaruh beliau makin besar. Saudara mutua, pada tahun 1876 beliau pergi ke Tanah Suci di mana beliau mendapat wawasan dan informasi yang luar biasa tentang perjuangan Islam sedunia melawan penjajah kafir. Sekembalinya dari Mekah, beliau tambah giat menyusun barisan perlawanan, apalagi situasi medan tempur di Aceh Besar pada tahun 1880 itu sangat genting. Hal ini semakin jelas ketika pemimpin pemerintahan Aceh mengirim utusan ke Tiro meminta bantuan. Tiro dipilih karena tempat itu merupakan pusat pendidikan Islam terbesar di Pidi dan telah banyak mencetak ulama-ulama yang kemudian berpengaruh di Aceh Besar. Setelah diadakan musyawarah di bawah pimpinan Tunku Syekh Dayah Cud Muhammad Amin, diputuskanlah penunjukan Tunku Syekh Ditiro Muhammad Saman menjadi pemimpin untuk berangkat ke Aceh Besar. Namun tua, sebelum Tunku Syekh Ditiro berangkat, ulama Tiro mengajukan beberapa syarat yang harus diterima oleh majelis kerajaan, yaitu: yang pertama, segala bentuk kezaliman dan kemaksiatan harus ditindas, bahkan bila perlu dengan kekerasan. Kedua, bila perperangan selesai, syariat Islam harus berlaku lebih komprehensif di seluruh kerajaan Aceh. Tiga,
Perperangan ini adalah perang Sabil untuk mengusir Belanda yang ingin menguasai Aceh, negeri kaum muslimin. Bagi setiap kaum muslimin yang sudah akil balik, wajib hukumnya memerangi kafir. 4. Barang siapa yang ingin menghalangi perang Sabil atau memihak kepada kafir dapat dianggap sebagai musuh. 5. Pimpinan perang dan segala sesuatu yang berhubung dengan perang diatur dan dipimpin oleh satu orang. 6. Segala kebijaksanaan yang diputuskan akan dilaksanakan. Tidak ada seorang pun yang dapat merubahnya selain pimpinan perang sendiri. Saudara mutuah, segera setelah seluruh syarat tersebut disetujui oleh Majelis Kerajaan yang terdiri dari Tuanku Hashim, Panglima Polim Muda Kuala dan Tunku Syek Tanah Abang Abdul Wahab, berangkatlah Tunku Syek Ditiro ke Aceh Besar pada tahun 1881. Beliau memimpin perang 10 tahun lamanya. Berkat kelihayan, keberanian, kecakapan dan pengaruhnya yang besar, Tunku Syek Ditiro dapat menghidupkan